Halo guys, kembali lagi bersama gua di sesi review film. By the way, apa kabar kalian semua? Kita harus bersyukur karena kita tidak hidup di zaman dinosaurus. Karena jika kita hidup di zaman itu, mungkin kita sudah jadi makan siang para dinosaurus. Dan pada kesempatan kali ini, gua akan membawakan alur cerita film berjudul The Meg 2 The Trance. Film ini adalah lanjutan dari film kemarin yang kita bahas di video sebelumnya. Seperti biasa, film ini mengandung full spoiler. Kalau kalian nggak suka kena spoiler, mending tonton dulu filmnya. Dan jangan lupa ambil cemilan dan kopimu. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai alur cerita film The Meg 2 The Trance 2023. Di awal film, pada 65 juta tahun yang lalu, di saat bumi berada di zaman purba, di mana masih banyak dinosaurus yang hidup di sana, dan kita diperlihatkan hukum alam di mana yang memangsa dan ada juga yang dimangsa. Scene beralih di zaman sekarang dan masih melanjutkan cerita dari film sebelumnya, di mana tokoh utama kita yaitu Jonas. Kali ini dia secara diam-diam ikut dalam perjalanan sebuah kapal untuk bertugas mengumpulkan bukti jika kapal tersebut secara sengaja membuang limbah ke laut lepas. Namun Jonas sempat ketahuan. Karena hal itu yang membuat Jonas harus melarikan diri, karena dia hanya bertugas seorang diri. Di situasi yang sedang terpojok, dia dengan nekat langsung menjatuhkan diri ke lautan, yang mana ia sedang berada di lautan Filipina. Dan sepertinya tidak ada satupun kapal yang akan lewat di sana. Namun tanpa diduga, teman Jonas bernama Meg datang untuk menjemputnya menggunakan pesawat. Shin berganti ke adik dari Yusin bernama Zhang Jiuming. Kali ini ia berhasil menciptakan sebuah kostum yang sangat canggih. Kostum ini dibuat khusus untuk menyelam lautan yang sangat dalam dan bisa melindungi pemakainya dari tekanan laut yang sangat ekstrim. Kostum buatan Jiuming ini rencananya akan digunakan untuk mengeksplor palung yang belum disentuh oleh manusia hingga saat ini. Lalu kita diperlihatkan si bocil yaitu Mei Ying sekarang tumbuh menjadi seorang gadis remaja. Dan selama ini Jonas yang bertanggung jawab untuk merawat dan mengurusnya. Malam pun tiba, Jonas bersama yang lainnya menghadiri acara anniversary perusahaan Jiuming. Di sana, Jiuming berpidato dan menjelaskan sebuah proyek yang akan meneliti sebuah palung yang memiliki kedalaman 6.000 meter atau setara dengan 6 km di bawah permukaan laut. Selain itu, Jiuming juga memelihara satu ekor megalodon bernama Haiki yang sudah ia rawat sejak kecil hingga tubuh menjadi besar seperti sekarang. Proyek yang sangat besar ini didanai oleh seorang wanita yang sangat kaya raya bernama Hillary. Keesokan harinya, Mei ingin ikut menyelam menjelajahi palung bersama Jonas dan juga Jiuming karena dia juga ingin menjadi seorang peneliti seperti ibunya. Namun Jonas melarangnya karena itu sangat berbahaya. Terlebih lagi, keselamatan Mei Ying adalah tanggung jawab dari Jonas. Di saat yang bersamaan, mereka berdua termasuk seluruh tim dikejutkan dengan Jiuming yang menyelam masuk ke dalam kandang Megalodon. Melihat hal itu, tentu saja Jonas melarangnya karena itu sangatlah berbahaya. Namun Jiuming yang so iye kalau si Megalodon akan menurut kepadanya, terlebih lagi karena ia sudah merawatnya sejak masih kecil. Dan tentu saja Jonas tetap tidak percaya. Karena bagaimanapun juga, Megalodon adalah hewan buas yang sewaktu-waktu dapat memberontak. Pada awalnya, si Haiki memang menurut saja dan pergi setelah mendengarkan arahan dari Jiuming. Tapi tak lama kemudian Haiki tiba-tiba datang bersiap akan menyerang Jiuming. Beruntung, Jiuming berhasil naik sebelum ia dilahap oleh Haiki. Kejadian barusan membuat Jonas marah karena kelakuan Jiuming membuat Mei Ying ketakutan. Setelah itu, mereka semua segera bersiap menuju markas yang disebut Manawan untuk memulai perjalanan menjelajahi sebuah palung yang tak pernah disentuh oleh manusia. Singkat cerita, Jonas dan CS pun akhirnya sampai di Manawan dan mereka akan segera menyelam. Pada keesokan harinya, di suatu malam tanpa sepengetahuan siapapun, Haiki berhasil kabur dari kandang itu. Pagi pun tiba, dua kapal selam canggih akhirnya dikirim untuk menuju palung. Rekan-rekan Jonas yaitu Meg, DJ, dan juga Jess turut membantunya memberikan arahan perjalanan. Pada awalnya, mereka terlihat lancar-lancar saja, hingga akhirnya kapal milik Jonas mendapatkan masalah. Dan saat dicek, ternyata itu adalah si Mei Ying. Ternyata Mei Ying ikut di dalam kapal secara diam-diam. Tentu saja hal itu membuat Jonas marah dan berniat untuk membatalkan misi ini karena demi keselamatan Mei Ying. Tapi pada akhirnya misi masih dilanjutkan setelah Jonas dibujuk oleh Mei Ying.
Tak lama kemudian mereka dikejutkan dengan Haiki yang sudah berada di sana. Membuat Jonas bersama timnya bergegas masuk ke dalam palung, namun tanpa diduga Haiki masih mengikuti mereka semua. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, di dalam palung terdapat 2 megalodon lagi. Dan sekarang totalnya ada 3 megalodon yang masih hidup di bumi. Setelah melihat 3 megalodon, Xiuming menyarankan untuk mengikuti 3 megalodon tersebut untuk mengetahui apa yang terjadi. Dan saat dilihat, ternyata ketiga megalodon tersebut berkumpul karena sedang memasuki musim kawin. Mereka semua kemudian melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian mereka semua menemukan sebuah pangkalan misterius dengan nama Manawan, yang padahal Xiuming baru pertama kali mengetahui pangkalan tersebut. Selain itu, Xiuming juga mendeteksi satu kapal selam di sekitarnya. Ternyata ada satu kapal selam yang dikemudikan oleh seorang pria bernama Montes. Ia bersama rekannya sedang melakukan penambangan ilegal. Melihat rombongan Jonas, Montes dengan terpaksa meledakkan area tersebut. Meskipun rekannya masih menambang di luar kapal, akibat ledakan dari Montes itu menarik perhatian para megalodon yang ada di sana, dan semua orang yang ada di kapal pun panik. Kapal selam mereka pun mengalami kecelakaan. Akibatnya kapal Jonas dan Xiuming terpisah. Di sisi lain, Mac menyuruh Jess untuk mengirimkan kapal bantuan untuk menyelamatkan mereka. Namun saat dicek, ternyata kapal cadangan sudah disabotase sehingga tidak bisa digunakan sama sekali. Jess yakin jika ada orang yang sengaja melakukan hal tersebut. Tak lama kemudian, Jonas berhasil terhubung dengan Mac, dan Jonas harus mendapatkan kabar buruk jika kapal penyelamat tidak bisa datang karena disabotase oleh seseorang. Karena tak ada pilihan lain, Jonas bersama timnya berniat untuk berjalan kaki menggunakan kostum buatan Xiuming untuk pergi ke pangkalan misterius itu. Namun, Mac memperingatkan Jonas untuk cepat, karena oksigen mereka sangatlah terbatas. Mereka pun mulai melakukan perjalanan yang sangat ekstrim di dasar palung. Di tengah perjalanan, akhirnya mereka semua bertemu, dan mereka semua segera bergegas menuju pangkalan misterius. Namun, salah satu anggota tim tiba-tiba diserang oleh makhluk raksasa selain Megalodon. Dirasa situasi mulai berbahaya, Jonas dan Xiuming memutuskan untuk meninggalkannya dan melanjutkan perjalanan dengan waspada. Di atas, Mac dan DJ berusaha untuk mencari tahu pelaku yang sudah menyabotase kapal penyelamat. Sedangkan di sisi lain, Montes berhasil selamat dan ternyata Montes adalah orang suruhan dari Hillary, yaitu orang yang sudah mendanai proyek Xiuming. Ternyata operasi penambangan ilegal adalah ide darinya. Tapi karena Jonas dan yang lainnya sudah tahu tentang pangkalannya, Hillary pun menyuruh Montes untuk menghabisi mereka semua. Tapi saat Jonas akan sampai, tiba-tiba biawak zaman purba seperti di awal film datang mulai menyerang mereka semua. Tak ada pilihan lain, Xiuming menyalakan suara dan berhasil mengusir para biawak ini. Tapi suara tersebut malah menarik perhatian para megalodon. Akhirnya Jonas dan yang lainnya berhasil selamat meskipun mereka sudah kehilangan 3 rekannya. Setelah itu, Jonas bersama yang lainnya segera mengecek isi pangkalan tersebut. Di sana mereka menemukan material langka hasil penambangan ilegal, yang Xiuming tahu jika material ini memiliki harga yang sangat mahal. Setelah itu, Jonas berhasil tersambung dengan pusat. Jess yang ada di sana memberitahu Jonas jika kapal penyelam sudah disabotase dan menyuruhnya untuk pergi ke ruangan kapsul agar Jonas bersama yang lainnya bisa selamat. Namun saat sampai di ruangan kapsul tersebut, ruangan kapsul itu tertutup dengan sendirinya, yang ternyata itu adalah ulah dari si Jess. Kemudian Jess menyuruh salah satu rekan Jonas bernama Rigas untuk menghabisi Jonas. Ia request jika Maying akan diselamatkan. Tentu saja Jonas bersedia untuk dihabisi, tapi Rigas tak sanggup untuk menghabisinya. Hal itu yang membuat semua kapsul dibuang oleh Jess. Kemudian Hillary terhubung dengan Jess. Lalu ia mengatakan jika ia tidak peduli dengan lingkungan sekitar, karena yang ia pedulikan hanyalah hasil tambang tersebut demi uang. Dan setelah itu, Jess mulai membuka pintu yang mulai membanjiri ruangan tersebut. Agar bisa selamat, Jones kemudian berencana untuk menyeberang di lautan yang sangat dalam tanpa kostum Power Ranger, agar ruangan kapsul bisa dibuka dari luar. Dengan nekat, Jones mulai menyeberang, dan lebih giginya lagi, tekanan bawah laut tidak mempan terhadap Jones, seolah-olah dia udah pakai immortal. Sungguh di luar nalar. Tekanan bawah laut tidak mempan terhadap Jones,
Malahan ia hanya pingsan setelah berhasil menyeberang dari sana. Setelah terbangun, ia sudah dibawa oleh Montes untuk dihabisi. Tapi Jones yang mulai tersadar akhirnya bertarung melawan Montes. Sambil berusaha membuka ruangan kapsul, Montes berhasil dikalahkan dan Jones juga berhasil menyelamatkan Jiuming dan juga yang lainnya. Di sisi lain, Meg dan DJ akhirnya sudah tahu jika dalam semua ini adalah si Jess. Sedangkan tentara bayaran Hillary sudah datang di Manawan untuk menghabisi semua pekerja yang ada di sana. Shin berpindah ke Jonas, ia berniat kabur menggunakan kapal selam milik Montes. Namun, jika mereka keluar, mereka akan menghadapi 3 Megalodon sekaligus. Tak kehabisan ide, Xiaoming langsung keluar untuk menyalakan lampu pangkalan agar menarik perhatian para Megalodon. Dalam perjalanan, Charles melihat tentakel raksasa keluar dari palung, sedangkan Montes yang berhasil selamat menggunakan pelampung untuk naik ke permukaan. Singkat cerita, Jonas berhasil sampai di Manawan dan dia berusaha untuk mencari Meg dan juga DJ. Sedangkan Meg dan DJ sendiri sempat tertangkap, tapi Jonas berhasil menyelamatkannya. Di waktu bersamaan, Rikus dikejutkan dengan 3 Megalodon yang keluar dari palung mulai berdatangan ke Manawan. Di sisi lain, Montes sudah berhasil di ruangan pusat bersama Jess. Namun, Megalodon langsung memakan Jess dari balik kaca. Mampus ya geblek. Jones bersama yang lainnya segera kabur menggunakan perahu kecil. Mereka berjalan secara perlahan agar tidak terlihat seperti mangsa. Tentara bayaran Hillary juga turut mengejar, tapi tiba-tiba mereka semua langsung dilahap Megalodon secara utuh. Sedangkan Jones langsung tancap gas dan pergi dari sana. Di tengah perjalanan, Jones membuat tombak yang dipasangkan sebuah bom yang ia dapat dari kapal Montes. Dan mereka semua berniat untuk menepi di pulau bernama Fan Island. Di waktu bersamaan, Montes disuruh Hillary untuk menghabisi Jones dan juga Jiuming. Dengan imbalan uang yang sangat besar. Tak jauh dari Fan Island, sebuah perahu diserang oleh gurita raksasa. Jones akhirnya sampai di Fan Island. Dan dia memperingatkan semua orang jika ada hiu. Namun peringatan Jones malah di-reject sama para pengunjung. Ini para pengunjungnya pada sok iye. Dimakan hiu baru tahu rasa loh. Sedangkan di sisi lain, Montes bersama Hillary yang juga ada di Fan Island diserang oleh biawak purba yang juga ikut ke permukaan. Dan benar saja, Megalodon pun datang dan mulai melahap semua orang yang ada di sana. Melihat hal itu, Jones berniat memancing ketiga Megalodon tersebut menggunakan jet ski agar Megalodon menjauh dari pantai dan semua orang bisa selamat. Di sisi lain, Hillary yang ada di helikopter dimakan oleh biawak purba. Mampus kau. DJ dan Riges yang berniat mencari telepon untuk meminta bantuan malah masuk rumah yang di sana sudah ada Meg dan Jiuming yang disandra oleh anak buah Hillary. Tapi dengan cerdasnya, Jiuming berhasil mengalihkan perhatian mereka. Memang berotak Senku. Setelah berhasil selamat, DJ segera menelpon bantuan, sedangkan Jiuming dan Meg akan mengambil helikopter milik Hillary. Shin berpindah ke Jonas, ia masih saja mengalihkan perhatian ketiga Megalodon tersebut. Dengan GG-nya, Jones berhasil menghabisi satu Megalodon menggunakan tombak silong. Di sisi lain, Meg dan kawan-kawan juga harus melawan para biawak purba agar bisa menggunakan helikopternya. Jones yang akan menombak Megalodon lalu digagalkan oleh Montes yang sudah mengincar dirinya dari awal. Jones kemudian berhasil lolos dari Montes, tapi tidak dengan Megalodon yang terus mengejarnya. Akhirnya Jones berhasil selamat dan tak lama Montes pun datang.
Namun saat akan menghabisi Jonas berhasil menjadikan montes makan siang untuk si Megalodon itu. Di waktu bersamaan, Meg dan Xiaoming juga harus berusaha untuk melawan Kraken yang mulai memakan semua pengunjung satu persatu. Anjoy, mukbang dia cuy. Namun meskipun guritanya sudah diledakkan, si gurita ternyata masih tetap hidup karena pakai item immortal. Tak lama kemudian, Megalodon itu pun datang dan terjadilah pertarungan yang epik di antara mereka. Singkat cerita, pertarungan itu berhasil dimenangkan oleh si Megalodon. Namun masalah masih belum selesai, karena Jonas dan Xiaoming masih harus menyelamatkan Meg yang mengalami kecelakaan. Dan ia kini sedang terdampar di pulau seberang. Setelah sampai, Jonas segera menarik perhatian si Megalodon agar datang ke dirinya. Saat akan dilahap, Jonas dengan cepat langsung menusukkan Megalodon menggunakan baling-baling helikopter. Dan akhirnya dua Megalodon berhasil dikalahkan oleh Jonas. Keke sekali. Sayangnya saat akan kembali, Megalodon peliharaan Xiaoming yaitu Haiki datang untuk memangsa mereka semua. Tapi beruntung, Haiki masih bisa diarahkan oleh Xiaoming untuk pergi. Meskipun itu hanya kebetulan karena Haiki lebih memilih untuk memangsa lumba-lumba di dekatnya. Akhirnya setelah kejadian mengerikan itu barusan, sebagian pengunjung berhasil diselamatkan. Dan Jonas juga berhasil double kill Megalodon itu. Dan film pun tamat. Dan itulah alur cerita film dari The Meg The Trance 2023. Gimana? Cukup seru bukan? Mimin kasih rating film ini 8/10. Ternyata masih ada hewan prasejarah yang masih hidup sampai sekarang. Gimana menurut kalian? Akankah masih ada dinosaurus di era ini yang masih hidup? Komen di bawah. Dan kalau kalian suka dengan video ini, like aja dan jangan lupa subrek, and see you the next video. Bye bye.